Halo semuanya, apa kabar nih? Kita akan menceritakan tentang satu orang yang diubah oleh ibunya menjadi boneka. Jadi dia cantik, bener-bener cantik seperti boneka. Tetapi ini bukan cantik alami, dia melakukan berbagai macam operasi sehingga dia bisa kelihatan seperti boneka ya. Nama aslinya adalah Venus Isabel Palemo. Tetapi di YouTuber dia terkenal dengan namanya yaitu Venus Angelique. Dia merupakan YouTuber yang berasal dari Swiss yang dikenal dengan mirip boneka. Jadi banyak orang menyebut dia tuh seperti boneka hidup. Jadi benar-benar persis kayak boneka. Dan itu bukan kecantikan asli karena dia melakukan beberapa operasi. Dan dia sering diundang di acara TV membahas tentang dirinya, kok bisa sih berubah jadi boneka seperti itu, apa yang dia lakukannya. Dan mamanya pun hadir di acara tersebut dan dia bilang ya itu kreasi anak saya mendukungnya. Daripada dia nakal di luar sana, lebih baik dia melakukan atau membuat konten di mana banyak orang yang akan menontonnya. Bener, YouTube-nya itu banyak orang nonton karena dia bener-bener cantik banget seperti boneka. Ya, Venus Angelique ini lahir tanggal 8 Februari tahun 1997. Jadi kalau dihitung-hitung tahun ini dia berumur 24 tahun. Dia lahir di Brugg, di salah satu kota di Swiss. Dia merupakan orang Swiss dan nama mamanya yaitu Margaret Palemo. Semua YouTube yang dia buat itu sebelum dia kabur ke Jepang, sebenarnya ibunya yang mengatur kehidupannya, mengatur isi kontennya, dan dia berdandan seperti boneka pun itu disuruh ibunya. Dan banyak lagi peraturan yang ada di rumahnya itu. Yang nama juga masih muda ya si Venus Angelique-nya ini. Jadi ya kita masih muda ya, ada jiwa pemberontaknya ya. Jadi dia merasa kayak terkengkang, nggak bisa menjadi dirinya sendiri, seakan-akan dia seperti alat penghasil uang untuk ibunya. Karena dari hasil YouTube-nya itu ibunya mendapatkan uang yang begitu banyak dan bisa mempunyai kehidupan mewah. Dan sedangkan Angelique itu kondisi mentalnya pun tidak dijaga oleh ibunya. Dia benar-benar merasakan penyakit mental di mana ya namanya juga masih muda, emosi masih belum stabil, belum seperti orang tua yang wise gitu, enggak. Dia benar-benar emosional, masih muda. Ya lama-lama dipendam, akhirnya suatu hari ketika dia chatting dengan salah satu fansnya di salah satu media sosial, dia bertemu dengan satu cowok dan cowok itu merupakan fans beratnya dia dan dia berasal dari Jepang. Dan akhirnya dia memutuskan kabur dari rumahnya membawa laptop dan berapa uang katanya di beritanya. Jadi dia kabur dengan laptop dan beberapa uangnya dan pergi ke Jepang dan menikahi orang Jepang tersebut. Dan sesampainya di sana di Jepang, dia menikah itu karena dia mau mendapatkan visa katanya, bukan karena mencintai prianya. Jadi kalau dia mendapatkan visa tinggal, jadi dia tidak perlu kembali ke negaranya. Misalnya tidak perlu tinggal bersama ibunya yang selalu mempunyai peraturan yang begitu banyak yang dia tidak suka. Sebenarnya anak ini sebenarnya kalau aku lihat ya, dia kehilangan arah, tetapi tidak ada yang bisa membantu dia untuk menghadapi masalahnya. Yaitu pertama adalah masalah mentalnya. Ya kita nggak bisa salahin ibunya ya sih. Kita nggak bisa lahir dari seorang ibu yang wise yang bisa membantu kita ketika ada masalah mental. Jadi kalau aku lihat sih ibunya itu benar-benar hanya fokus sama uang aja, tetapi mental anaknya itu nggak dibentuk atau dibantu
diperbaiki atau ya minimal kasih ke psikiater ya. Enggak, tetapi dia benar-benar fokus uang karena mamanya bisa foya-foya itu mewah karena hasil YouTube yang si Angelique ini atau Venus Angelique ini buat. Jadi ya menurut aku sih agak materialistis, dan mamanya juga agak sedikit terganggu juga ya. Mungkin agak kalau boleh dibilang ya, ibunya itu otoriter, suka marah-marah kalau lihat dari raut wajahnya ya. Jadi menurut aku wajar lah kalau si Venus Angelique ini sampai kabur ke Jepang dan menikah dengan orang Jepang itu bukan karena cinta, tetapi karena dia ingin mendapatkan visa tinggal di Jepang agar jauh dari ibunya. Nah, akhirnya Manaki setuju menikah dengan si Venus Angelique ini. Lalu setelah dia menikah, berapa bulan kemudian akhirnya Manaki berhenti dari pekerjaannya, dan si Venus Angelique ini membuat video di mana dia bilang Manaki itu sama seperti ibunya, memanfaatkan dia untuk menghasilkan uang saja, dan dia tidak diperlakukan baik, dan akhirnya bercerai dengan Manaki. Venus Angelique ini dia makin lama makin kesini makin membuat konten-konten yang agak sedikit vulgar atau dewasa. Jadi menurut aku dia kehilangan banyak penonton dan mulai redup semenjak timbul masalah dengan orang tuanya. Dan semoga di luar sana ada yang membantu dia untuk menyelesaikan masalah mental yang dia sedang hadapi, yaitu penyakit mentalnya, atau dia semoga menemukan pasangan lagi yang lebih baik yang bisa membimbing dia ke jalan yang lebih benar. Kasihan sih, dia mempunyai talenta tetapi dia kurang arahan atau ada kurangnya orang yang bisa membimbing dia ke jalan yang benar. Karena kalau aku jadi dia ya, kalau aku menempatkan posisiku di posisinya dia, aku mengerti sih, gak enak sih diatur-atur orang tua dari A sampai Z, peraturannya banyak, terus harus disuruh membuat konten, mencari uang untuk menghidupi orang tuanya, untuk berfoya-foya dan mempunyai kehidupan mewah, sedangkan orang tuanya itu cuek terhadap penyakit mentalnya. Ya iyalah, kita sekarang mikir ya, jadi YouTuber itu nggak mudah, bener nggak? Sekali kita bikin konten ada aja yang komen, bener nggak? Alhamdulillah ya kalau dapat komen yang positif ya. Tapi kalau gimana kita menemukan satu komentar tuh isinya nyinyiran atau komentar yang negatif, itu membuat mental kita down ya. Kalau aku di posisi si Venus Angelique ya, karena si Venus Angelique ini masih belum mempunyai fondasi mental yang kuat. Dia masih muda, sedangkan ibunya itu tidak membimbing dia atau memberikan dia misalnya ya pelajaran sosiologi atau semacamnya, atau pelajaran psikologi atau pelajaran agama, agar mentalnya dia itu dibangun dulu agar bisa menghadapi istilah komentar-komentar negatif dari netizen kepada dia, karena dia telah membuat video tersebut. Semoga ibu-ibu di luar sana bisa memberikan pelajaran karakter atau pelajaran kepribadian, sehingga anaknya tahu nih membentuk mentalnya ke arah mana, ke arah yang lebih baik dan lebih kuat, sehingga kalau dia menghadapi masalah tentang temannya, masalah teman kerjanya, teman sekolahnya, atau masalah tentang komentar orang lain yang begitu negatif,
Dia akan menyikapinya dengan bijaksana. Dan kedua adalah mentalnya jadi lebih kuat, sehingga kalau dia mempunyai mental yang kuat, dia akan menyelesaikan masalah dengan cara yang tepat dan tidak akan mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak benar, seperti bunuh diri atau melakukan pekerjaan yang tidak pantas atau masuk ke dunia yang tidak baik lah intinya. Kalau dari sekarang kita telah menerapkan pelajaran agama, pelajaran kepribadian atau karakter, itu benar-benar membantu kehidupan dia untuk mendapatkan jalan terang ke kehidupan yang baik dan benar sesuai dengan agama kita masing-masing dan kepercayaan kita masing-masing. Istilah kata, kalau anak kita mau jadi anak yang soleh, orang tua juga harus bisa memberikan pelajaran yang tepat, pelajaran agama yang tepat, pelajaran karakter yang tepat, pelajaran kepribadian yang tepat. Semata-mata mencari uang sehingga orang tuanya bisa hidup foya-foya, hidup mewah-mewah, hidup berglamoran, hidup seperti sultan. Tetapi kita bisa melihat manfaat dari kisah ini sehingga kita bisa, oh, ini anak saya nih belum dikasih pelajaran agama nih, harus segera dikasih pelajaran agama. Belum dikasih pelajaran kepribadian, harus dikasih pelajaran kepribadian, sehingga anak Anda bisa menjadi anak yang kuat mentalnya, menjadi orang yang lebih baik dan menjadi orang sukses. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share, and like jika kamu suka. Dadah.